Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqabi wal amilina wa bis sabili wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumu Ramadan mu'allakun bainas sama wal ard wala yurfa illa bi zakatil fitri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du. Ketua Yayasan An-Nabawi beserta jajarannya, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Nabawi Bapak Haji Taufikur Rahman beserta stafnya, para jamaah sekalian, para tamu Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah memasuki Asyrul Awakhir, 10 Ramadan terakhir. Kalau kita ibaratkan sebagai suatu pertandingan sepak bola, ini sudah grand final ini. Piala sudah kelihatan di depan. Kalau sampai nggak dapat piala kan tekor itu ya. Dari awal kita puasa, ternyata begitu di titik akhirnya malah kita nggak dapat. Itu pialanya itu luar biasa, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu gelar takwa al-muttaqin. Ini gelar yang paling tinggi di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan piala ini bisa diraih oleh siapapun. Dan oleh karena itulah Rasulullah SAW Asyrul Awakhir, beliau itu menghidupkan malam-malam 10 Ramadan terakhir. Dia bangunkan keluarganya, kemudian dia kencangkan ikat pinggang. Maksudnya tidak berhubungan badan dengan istri, fokus ibadah. Itu khusus di Asyrul Awakhir ya. Padahal itikaf itu bisa dilakukan kapan saja. Dari sekarang pun tadi kita habis masuk masjid, sholat di masjid langsung niat itikaf jadi. Kata Al-Imam An-Nawawi, walau lahzotan, walau hanya sebentar jadi, asal niat. Kalau nggak niat nggak jadi. Jadi syaratnya kita masuk masjid, sholat tiyatul masjid kalau pakai adab masjid ya. Kemudian kita sholat tiyatul masjid, kita duduk niat itikaf. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid madumtu lillahi ta'ala. Kalau dilapaskan. Setelah itu kita duduk berdiam di masjid, silakan lakukan sholat sunnah, zikir, macam-macam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah itu kalau yang ingin mencari Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu adanya malam, nggak ada di siang. Adanya Asyrul Awakhir. Saya tidak membahas itu, sekedar mengingatkan, tapi saya dikasih tema tentang masalah hubungan puasa atau zakat dengan kepedulian sosial. Dulu kira-kira 40 tahun yang lalu lah, tahun 86 waktu saya kuliah di perguruan tinggi Islam Al-Aqidah di Salemba, Kayu Manis, ada dosen saya ketika memberikan mata kuliah ilmu hadis, Dr. Andas Farid Masdar Masudi, kalau sekarang udah doktor, udah lama doktor beliau. Beliau mengutip sebuah hadis yang merupakan menurut saya kritik sosial dari sebuah kitab, judulnya kalau nggak salah Khuluqul Muslim, yang ditulis oleh ulama besar dari Mesir yaitu Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali, tapi Muhammad Al-Ghazali. Di sana dijelaskan ada seorang wanita, maaf ibu-ibu, ada seorang wanita ahli ibadah, luar biasa. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib, sholat sunnah pun dikerjakan.
Jangankan puasa Ramadan, puasa sunnah semuanya dikerjakan. Dengan kata lain, wanita ini memang betul-betul ahli ibadah, sangat solehah di hadapan Allah. Luar biasa hablum minallahnya. Tapi ada hal yang kontradiktif. Perempuan ini hablum minanasnya sangat rusak. Tidak bagus hubungan dengan suami, tidak bagus dengan tetangga, tidak bagus dengan masyarakat, tidak bagus. Walakin lisanaha tuzizironaha, bahwa lisan ini tajam, kalau berbicara sangat tajam, menyakitkan orang lain, tidak punya kepedulian sosial, tidak punya keprihatinan sosial. Akhirnya ada seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana status perempuan ini nanti di akhirat? Dia solehah di hadapan Allah, tapi tidak solehah di tengah-tengah masyarakat. Hablu minan nas, kata Nabi, hiya min ahlin nar. Perempuan ini calon penghuni neraka. Yang kedua, ada seorang perempuan, dia tidak termasuk ahli ibadah, biasa-biasa saja. Sholat yang wajib-wajib saja, puasa yang wajib-wajib saja, yang sunnah belum sempat dikerjakan. Tapi dia konsekuen mengerjakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Cuma hablum minanasnya sangat baik. Dia sangat soleha di tengah-tengah publik, baik dengan tetangga, baik dengan sesuami. Bagaimana ya Rasulullah SAW, bagaimana ini perempuan yang model begini? Kata Nabi, hiya fil jannah, min ahlil jannah, termasuk calon penghuni surga. Nah, ternyata bahwa ibadah mahdhah, ibadah syahsiyah, ibadah yang sifatnya pribadi, hubungan kita kepada Allah tidak cukup kalau kita juga tidak melakukan hubungan sosial dengan baik. Nah, oleh karena itulah kita yang berpuasa ini dianjurkan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita, dianjurkan punya kepedulian sosial, punya keprihatinan sosial, berbagi nikmat kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Misalnya di dalam hadis riwayat Imam Turmuzi, man aftara shaiman, barang siapa yang beri makan orang yang sedang berpuasa, maksudnya mengajak berbuka. Aftara, memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, falahu ajru shaim, maka baginya satu pahala puasa. Walayan kusu min ajri shaim syai'un, dan orang yang kita beri makan puasa ini tadi, pahalanya sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan satu pahala puasa saja kita nggak tahu berapa besar pahala puasanya karena dirahasiakan oleh Allah. Ini dianjurkan sekali oleh Rasulullah SAW agar kita ini mengajak berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, karena banyak sekali saudara-saudara kita di saat berbuka puasa dia bingung apa yang harus membatalkan puasa, pakai apa, sementara kita di meja makan kita luar biasa itu, bermacam-macam itu takjil yang luar biasa, sementara mereka bingung dengan apa mereka harus berbuka puasa. Nah, orang yang mengajak berbuka puasa, kalau satu orang saja dia dapat pahala puasa, kalau 10 orang 10 pahala puasa, berapa besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada semacam anjuran agar kita meningkatkan kepedulian sosial kita, keprihatinan sosial kita di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa kepada orang lain. Karena dalam sebuah hadis yang lain dikatakan laisa minna man bata sya'banan, bukanlah termasuk umatku barang siapa yang dia tidur di malam hari dalam keadaan perut kenyang, tidur nyenyak di atas kasur yang empuk, ber-AC lagi ruangannya, wajaruhu jaiun, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena lapar, tetangganya nggak bisa tidur karena perutnya lapar, wahwa ya'lam, dan dia tahu buat tetangganya itu dalam keadaan lapar, sementara dia tidak peduli, dia tetap tidur ngorok dengan kenyang, maka orang yang semacam ini bukan termasuk umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Kemudian puasa Ramadan ini bapak-bapak sekalian, itu akan sempurna kalau kita tunaikan kewajiban sosial kita, ibadah sosial, yaitu zakat fitrah.
Zakat fitrah ini diwajibkan nanti di akhir Ramadan sebagai penutup pemotongan pita, peresmian bahwa puasa kita 1 bulan sudah selesai. Maka disitulah diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Kalau menurut Imam Syafi'i, afdolnya 1-2 hari sebelum hari raya, agar zakat itu betul-betul manfaat bagi orang miskin yang ingin berhari raya. Wajibnya bagi Imam Syafi'i yaitu pada maghrib di malam hari raya. Tapi menurut Abu Hanifah yaitu ba'da subuh sampai pelaksanaan sholat id. Oke, kita tidak memperdebatkan masalah itu. Yang penting melaksanakan zakat fitrah. Ini diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbas qala farrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Zakat fitri, zakat berbuka. Jadi ada yang mengatakan zakat fitri, zakat fitr, yaitu artinya zakat berbuka. Kenapa? Zakat ini dikeluarkannya di akhir Ramadan, berbuka, setelah itu haram puasa. Ya, jadi kalau sudah tanggal 1 haram puasa, harus berbuka, makanya dinamakan zakat berbuka, zakatul fitri. Tapi ada juga mengatakan zakat fitrah, malah ini yang populer di Indonesia. Ini juga nggak salah juga. Karena salah satu fungsi zakat fitrah adalah tukhrotan li soim. Itu adalah sebagai pembersih jiwa orang yang berpuasa. Yang kedua, watu matan lil masakin, makanan orang-orang miskin. Jadi kita lihat di sini bahwa fungsi zakat fitrah itu di dalam kitab Zawahirul Bukhari ada 2. 1, tadhiron lin nafsi min adronil ma'asi, membersihkan jiwa kita daripada kotoran-kotoran maksiat. Misalnya kita sedang berpuasa berbuat ghibah, sedang berpuasa kita berbuat bohong, berkata-kata yang tercela. Ini kan dapat merusak nilai pahala puasa, dan itu bisa dibersihkan dan itu bisa disempurnakan dengan zakat fitrah. Makanya dinamakan zakat badan, zakat nafsi. Tadhiron lin nafsi min adronil ma'asi, membersihkan jiwa daripada sifat-sifat yang tercela. Itu zakat fitrah fungsi yang pertama. Makanya dinamakan zakat fitrah, pembersih jiwa. Yang kedua yaitu adalah roja'a qabuli saum, yaitu agar semua mengharapkan dengan zakat fitrah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak diterima, Pak? Padahal 1 bulan penuh sudah selesai, syarat rukunnya sudah laksanakan dengan baik. Ya, memang betul itu akan sah secara ilmu fikih, tapi diterima atau tidak wallahu a'lam bishawab. Karena adalah sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atas. Tidak sedikit orang yang berpuasa secara zahir, dia tidak menahan lapar dan haus di siang hari, dia juga bangun sahur, dia juga berbuka puasa, tetapi di akhirat tidak dapat pahala apapun kecuali hanya lapar dan haus. Yang ini yang kita khawatirkan. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, ini hak tentang kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus melaksanakan kewajiban kita kepada sesama manusia, kewajiban sosial, yaitu melaksanakan zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini termasuk hablum minanas, termasuk ibadah sosial. Di dalam hadis dikatakan saumu Ramadan mu'allakun bainas sama wal ar wala yurfa illa bi zakatil fitri. Puasa Ramadan itu pahalanya terkatung antara langit dan bumi dan tidak diangkat pahalanya kecuali telah melakukan kewajiban sosial, yaitu dengan zakat fitrah. Padahal cuma 2,5 kilogram, ada yang katakan 2,7 kilogram, tapi sangat menentukan puasa kita selama 1 bulan. Inilah yang saya katakan, kita tidak cukup hanya soleh di hadapan Allah. Oh, kalau kita sudah terawihnya mantep, wah, baca Qur'annya sudah 2 kali balik hatam, puasanya tidak jebol, kemudian juga qiyamul lailnya, itikafnya, apa sudah merasa syukur? Oh tidak, itu tentang hubungan kita kepada Allah. Tapi kita punya kewajiban sosial yang harus kita tunaikan, yaitu di akhir Ramadan. Apa itu? Zakat fitrah. Ini kadang-kadang persiapan lebaran luar biasa, pulang kampung luar biasa, sementara kewajiban sosial yang sedikit kita dilaksanakan. Ya, ini yang kita khawatir bapak-bapak sekalian, ya. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan ughnuhum
anzulis su'al fi zalikal yaum. Bebaskan itu mereka, jangan sampai meminta-minta. Jangan sampai mereka mencucurkan air mata di hari raya atau di malam hari raya karena mereka keliling-keliling minta-minta sampai dihina. Kalau ini sampai terjadi, maka kita berdosa orang yang mampu ini. Ini nggak boleh terjadi, nggak boleh ada air mata, nggak boleh ada orang yang sampai meminta-minta di malam hari raya atau di hari raya. Disitulah fungsinya zakat. Makanya zakat fitrah ini berbeda, Pak. Tu'matan lil masakin, makannya orang miskin. Utamakan kalau zakat fitrah itu kepada orang-orang miskin dulu, orang fakir miskin utamakan. Kalau tersisa boleh bagikan bagian-bagian yang lain, yang 8 asnaf itu. Inilah Bapak-bapak sekalian. Jadi oleh karena itu kesimpulannya, mari kita bangun dua hubungan ini dengan baik, hablu minallah dan hablu minan nas. Kalau kita soleh di dalam masjid, kita harus soleh di tengah-tengah publik. Kalau kita soleh di hadapan Allah, kita juga harus soleh di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah yang dinamakan insan kamil, manusia yang sempurna. Inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan kemarin waktu saya ngisi dakwah virtual di Pusmen Kota Tangerang, di Tangerang TV Live itu, ada yang bertanya, apakah orang yang tidak itikaf berhak mendapat Lailatul Qadar? Kata saya, iya. Karena itikaf di dalam masjid bukan syarat mutlak untuk mendapat Lailatul Qadar. Bukan. Itu hanya satu cara. Bagaimana seorang ibu-ibu yang sedang haid tidak bisa ke masjid? Ya sudah, dia ta'abud kepada Allah, mendirikan diri kepada Allah, banyak berzikir di rumah. Bagaimana ada orang yang tugas negara, tugas sosial harus mengantarkan logistik di tengah malam karena kebutuhan hari raya, mereka tidak bisa ke masjid. Ya sudah, nggak apa-apa, itu juga ibadah. Asalkan mereka sambil nyetir beribadah, berzikir kepada Allah. Bagaimana satpam yang menunggu 24 jam, mereka sambil bertugas juga mereka berzikir kepada Allah, insya Allah akan mendapat Lailatul Qadar, insya Allah. Ya, jadi itikaf itu bukan syarat mutlak, tapi salah satu cara yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang tidak bisa melaksanakan itikaf karena darurat, dia bisa melaksanakan ibadah dalam bentuk yang lain, insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa Ramadan kita selama 1 bulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang tidak sempurna, mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan kembali pada Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.